Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Bersama saya Reni Ramayeni, calon guru penggerak angkatan 9 Pekanbaru, ingin menyampaikan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 11 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun pertanyaan pemantik yang mendasar yaitu pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 11? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, sebelumnya adapun kesimpulan modul 11 yaitu pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi atau mentransfer ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sebagai seorang guru, Ki Hajar Dewantara sudah mewariskan 3 semboyan kepada kita. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yakni seorang guru memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik, baik sikap, perilaku maupun perkataan. Nah, yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, yakni di tengah atau antara siswa dan guru harus menciptakan prakarsa dan ide-ide. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yakni dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Nah, pendidikan harus memiliki azas trikon berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kontinuitas. Pendidikan tidak melupakan akar nilai budaya yang berlaku di tempat tinggal kita. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentrasi. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Baiklah, sebelum mempelajari modul 11, saya beranggapan bahwa semua murid itu seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga saya dapat menulis dengan bebas kertas tersebut dengan cara saya sendiri. Yang kedua, saya menganggap bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang saya lakukan dengan memperhatikan saya dan banyak berlatih. Kemudian ketiga, semua murid saya anggap mengikuti apa yang saya perintahkan tanpa memikirkan apakah mereka senang atau tidak. Nah, setelah mempelajari modul 11, pemikiran saya berubah menjadi saya tidak lagi menganggap siswa saya seperti kertas kosong, melainkan kertas yang ada isinya meskipun samar-samar. Tugas saya sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang samar-samar tersebut ataupun menghilangkan tulisan samar-samar. Nah, yang kedua, saya menjadikan siswa saya sebagai subjek pembelajar. Mereka lah pemegang kendali pembelajaran dan saya harus bisa memfasilitasi pelajar mereka supaya menjadi semanusia seutuhnya. Yang ketiga, saya sadar setiap anak berhak untuk bahagia, karena untuk memulai sesuatu terlebih dahulu hati mereka harus senang. Dengan begitu nantinya materi pelajaran dengan mudah akan diterima. Nah, pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11 yang saya lakukan adalah saya hanya mentransfer materi pelajaran tanpa memberi kesempatan kepada siswa, sehingga pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran terpusat pada guru dan tidak mempedulikan apakah siswa tersebut sudah benar-benar paham atau tidak. Kemudian yang saya lakukan pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Jika nilai siswa mencapai nilai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Nah, ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakter siswa dan kebahagiaan siswa. Nah, setelah mempelajari modul 11, saya sadar bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran itu secara menyeluruh. Pembelajaran berpihak pada siswa sebagai subjek pembelajaran. Siswa aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Mereka berhak untuk menentukan sumber belajar mereka sendiri. Jadi, saya sebagai seorang guru dalam mengajar dan mendidik harus sesuai dengan kondisi siswa saya, dan pembelajaran yang saya digunakan harus berdasarkan dunia siswa saya. Nah, yang kedua, tugas saya sebagai guru sebenarnya adalah membuat siswa memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti mereka, kemudian membantu murid mengidentifikasi manfaat dari mempelajari materi-materi bagi dirinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain. Nah, yang ketiga, sebagai guru saya harus ikhlas, penuh sabar dan ketulisan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Saya harus mempelajari karakter mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan harkatnya.
Berdasarkan pemikiran KHD, menuntun bukan menuntun. Maksudnya di sini pembelajaran tidak lagi menuntut nilai tinggi, melainkan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, membuat pembelajaran menyenangkan. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman pada anak, pembelajaran harus diintegrasikan sesuai karakteristik anak dan menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, saya sudah menerapkannya setelah saya mempelajari modul 11. Salah satunya saya menggunakan lab worksheet, sehingga tidak hanya dari buku paket sebagai referensi, tapi anak-anak boleh menggunakan referensi dari internet. Nah, selanjutnya mendidik itu ibarat menanam padi. Nah, saya berusaha merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sebagai student center, bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan generasi siswa yang baik. Nah, selain itu juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti, yaitu salah satunya dengan pembiasaan yang kami lakukan di sekolah setiap hari Senin upacara bendera, kemudian hari Selasa kami melakukan pembiasaan literasi buku bacaan, dan hari Rabunya pembiasaan membaca Al-Quran, dan yang hari Kamisnya juga pembiasaan membaca literasi buku bacaan, dan hari Jumatnya kami pembiasaan melakukan imtak seperti yasin, ceramah, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya pendidikan itu harus menghamba pada anak, yaitu berorientasi kepada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, saya sudah melakukan proses pembelajaran diferensiasi, di mana saya melakukan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Jadi nanti produk yang dihasilkan beragam, ada yang produk dari membuat presentasi atau dalam karya tertulis atau membuat lainnya. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.